DPC Cilacap. Saya panggil komika dari DPC Cilacap, Anggi Praja NR. Silakan. Tes. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anggi Praja Nuriski. Sekarang ini saya sedang ngantuk ya. Punya badan besar seperti ini tuh nggak enak. Beda sama masnya yang badannya lebih kecil dari saya. Kalau nyari-nyari berkas ke rekam medis, masnya bisa masuk langsung masuk. Nah kalau saya tuh nggak bisa, keganjal perut, kempesin dulu, gitu baru. Kalau masnya mungkin di dalam bisa naik, loncat-loncat. Kalau saya nggak bisa. Masnya di dalam bisa joget TikTok gitu mungkin. Saya nggak bisa gitu. Dan saking bangganya saya dengan PMIK, saya menikahi wanita PMIK, yaitu istri saya. Istri saya lahiran tahun 93 dan saya lahiran 97. Ya. Saya menganggap istri saya itu sebagai dosen saya sendiri. Setiap pagi dulu istri saya selalu marahi saya karena nilai saya kecil. Setiap pagi sampai ke kosan, dor. Kalau cewek biasanya kalau marah-marah mulutnya sambil maju-maju. Kowe iki piye? Kowe iki piye? Kowe pengen lulus apa ora? Setiap pagi itu selalu tuh. Dor sampai akhirnya dor lagi saya buka. Ternyata itu ibu kos saya sendiri. Nanyakan, "Mas, kapan mau bayar kos-kosan?" Dan saya juga baru punya anak. Anak saya dikasih nama ICD. Punya anak ICD itu nggak enak. Karena anak saya ICD volume 1. Jadi saya dan istri saya berencana punya anak 2 lagi, ICD volume 2 dan volume 3. Terus kalau awam biasanya nyari tahu tentang anak-anak rekam medis tuh tanya dulu, kerjanya apa mas? Rekam medis, bagian apa mas? Bagian coding. Kalau saya enggak, karena saya sudah profesional, jadi saya tinggal lihat. Mbak bisa lihat telapak tangannya. Oh, kayaknya mbak ini assembling bagiannya ya. Kok bisa tahu mas? Iya itu soalnya ada klipnya masih nempelnya di kepala RM. Terus juga kayak bisa mencari tahu kalau anak rekam medis itu seorang coder. Biasanya mereka tuh anak-anak coder tuh biasanya kalau bikin status WA pakai kode diagnosis. Biasanya pakai N94.6 biasanya tuh. Tapi biasanya kalau di saya yang membuat status WA N94.6 itu malah cowok gitu. Kan aneh kan ya? N94.6 yang bikin kode, yang bikin status WA malah cowok. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Anggi. Waktu masih 3 menit 31. Mau lagi? Tidak apa-apa. Oh iya. Oh iya. Saya paling suka teknik stand up itu rule of 3. Biasanya yang pertama itu tidak lucu, yang kedua tidak lucu, yang ketiga lucu. Yang pertama saya contohin gini, yang kedua gini, yang ketiga pasti lucu. Nih, terima kasih Pak. Saya pelajar.
Sudah? Sudah? Oke. Terima kasih. Kesusahan ide dengan tema bagus tadi, apa namanya, anak ada namanya ICD. Memang anaknya benar dinamakan ICD? Oh, ketahuan bohong. Oke, baik. Cuman mungkin kurang latihan aja ya. Sebenarnya temanya bagus, idenya bagus. Cuman kalau menghadapi istrinya ada di sini, Bang. Oh, nggak ada, istri saya di rumah. Oh, di rumah. Tapi benar Pak Mika. Oke. Ya, mungkin sering-sering latihan aja, karena insya Allah stand up comedy ini akan hadir setiap tahun sekali. Jadi buat siapa tahu batu loncatan untuk benar-benar jadi komika kan ya. Jadi nanti bosan diri komedi bisa jadi komika. Gitu. Baik, itu aja mungkin sering-sering latihan aja. Mungkin barengan sama istri ya, disaksikan istrinya. Baik, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Andi Praja. Baik, nanti untuk komika selanjutnya saat ini saat di depan maskernya tetap dipakai, kemudian saat sudah kali ini diisut ya. Jadi nanti lepas, jadi nanti memang kita tetap prokes gitu ya. Baik, untuk peserta yang kedua dari DPC Formiki Batang, komika atas nama Muhammad Nur Munahar. Selamat pagi Formiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi saya di belakang ini sangat grogi banget. Pas di depan lihat teman-teman sangat lucu-lucu, saya ketawa. Tapi tak grogi lagi. Ini temanya itu kan bangga sebagai PMK. Saya itu sangat bangga sekali jadi PMK. Sampai bangganya itu saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Setiap ibu itu nainu, oh, itu sangat bangganya jadi PMK sampai tidak bisa ucapkan dengan kata-kata. Tapi saya juga bangga banget. Gimana tidak bangga? Karena PMK itu sebagai jantungnya fasilitas kesehatan. Memang kita tidak terlihat, yang tidak terlihat kan jantung. Kalau jantung di jidat kan namanya bengkak. Ini getar-getar di jidat. Jantung artinya di dada, terlindung oleh otot diafragma. Jadi PMK itu bangga sekali. Awal kuliah setelah lulus itu langsung dapat kerja. Itu waktu tes, saya itu dari HRD dapat kertas. Yang lain itu seperti perawat, bidan lainnya ada soalnya. Kok saya kosongan? Kata adanya, ini gimana kok soalnya kosong? Oh iya, kamu buat soal nanti jawab sendiri. Akunya bingung sendiri. Ternyata tidak sampai situ. Setelah diterima ada wawancara. Aku ditanya sama petugas HRD-nya. Bagian rekaman itu apa aja sih? Saya jawab ada coding, assembling, voting, dan filing. Kata adanya, masih kurang sih. Kurang apa? Ada satu, apa itu? Pendaftaran. Padahal saya sembunyikan waktu di pendaftaran. Soalnya saya itu takut di pendaftaran. Grogi banget. Pernah itu waktu kuliah itu PKL masuk di pendaftaran. Gue dimarahin sama pasien habis-habisan. Setelah itu saya jelaskan ke pasien dengan sopan santun, tetap aja dimarahin. Datang orang di sampingnya, mas, itu ya jangan kaget masukin hati, karena ini penyakit jiwa. Ternyata yang daftar itu pasien jiwa.
setelah lama di pendaftaran itu kita harus 5S. Sapa, salam, senyum, sopan santun. Dalam kondisi apapun. Suatu ketika saya itu bertemu dengan pasien. Ternyata itu kekasihku yang pernah hilang, yang tak pernah ulang, kini datang kembali. Akan kubawa terbang dari pesawat bintang. Ternyata saya tanya, kamu kesini mau apa? Mau periksa kandungan? Hah? Sama siapa? Itu sama suami. Aduh, tutup kelambi anyar sing ning jero lemariku, nanging bojo anyar sing mau pamer ke atiku. Tapi harus tetap di pendaftaran walaupun dalam keadaan sedih, kita harus tetap senyum, melayani pasien dengan baik. Terus di pendaftaran itu pas di malam, pas ngantuk banget, ada pasien datang ke pendaftaran. Saya sapa dengan baik. Ayo Pak, dengan menahar bisa dibantu. Ayo Mas, di sini ada sedotan enggak? Masya Allah, malam-malam datang ke pendaftaran cuma nanya sedotan. Saya tunjukin, oh iya Pak, ada di depan rumah sakit ada warung. Saya ngaca dalam hati, emang gue wajahnya kayak tukang es. Ya benar, di perawatan ada tukang es cendol itu saya. Ngomong pendaftaran, saya itu ingat teman saya namanya Putri. Putri saya sebutin namanya, baca ini sih ya. Tapi nggak apa, udah lewat. Dia itu jauh dari desa ke kota. Nah, awalnya itu pas gajian dapat ATM. Kayaknya dia ngambil ke mesin ATM. Setelah saya tanya, udah bisa ngambil? Udah. Mana uangnya? Ini 500. Terus ATM mana? Saya tinggal. Ngambil uang, ATM-nya ditinggal, nggak bisa ambil lagi. Akhirnya saya sarankan ke bank. Dia ke bank, besok pagi udah datang dengan tamu yang beda. Wajah itu ya, alis itu udah berubah. Tadinya tidak pernah make up, alisnya dibuat make up seperti pedang naga puspa, besar banget dan hitam. Dia bilang, kenapa sih kamu kok sekarang beda? Ya ini kan performa. Saya kemarin lihat tugas bank, itu pakaiannya bagus-bagus, maka saya ikuti. Akhirnya pasien itu banyak banget menumpuk. Si Putih itu kerjanya ngebut, ya nulis register, nulis lain-lain. Akhirnya itu sampai tubuh itu banyak keringatnya. Untuk mata itu gatal, hanya kucek-kucek. Pas naik lihat pasien kabur, setan. Itu mata itu hitam semua. Jadi alisnya itu jadi hitam semua. Gimana nggak takut jadinya? Coba kalau rekam medis sudah terintegrasi, mungkin tidak kejadian seperti itu. Misalnya pasien datang cuma pinjer, udah dikasih dengan capil atau lainnya kan enak. Jadi petugas itu tetap cantik dan bisa main TikTok juga. Kemarin pas rawat itu sesuai dengan teknologi, RM itu terlalu berkembang. Dari zamannya kertas sampai udah selesai. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Nur Munahar ya. Saya tertariknya bukan karena ceritanya Bu Lina, tetapi mimik masnya yang bercerita yang bikin ketawa ya. Iya, betul sekali. Nggak.
Oke, ini ada titipan pertanyaan. Masnya masih bujang nggak? Gimana? Sudah. Oh, sudah nikah Bu Lina. Oke. Next kali itu. Oke. Oke, next ya berarti ya. Oke, next. Baik, terima kasih. Tadi lagunya bagus mas, nyanyinya bagus, cuman pitch controlnya ditata lagi. Baik, terima kasih Mas Muhammad Nur Munahar. Ya. Untuk peserta yang ketiga, jadi nanti peserta di ini ya, kalau ini nanti bunyi dididit, silakan. Yang ketiga, komika dari Purbalingga, yaitu Florina Kumala Putri. Oh salah ya? Banyak. Kalau Florina kaget ya. Kalau Mbak Florina mau sudah siap mau nggak apa-apa? Silakan. Oke. Baik. Bapak Budi Susanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Susanto dari perwakilan dari DPC Purbalingga. Saya seorang perekam medis di rumah sakit swasta di Purbalingga. Nah, pertama kali saya masuk di perekam medis itu saya ditempatkan di assembly. Ternyata di assembly itu kita bukan hanya mengerjakan job desk, tapi kita juga ternyata belajar karakter dari PPPA. Jadi ketika saya assembling itu, saya suka melihat-lihat catatan yang ada di rekam medis. Di catatan rekam medis itu bisa juga mencontohkan atau menggambarkan karakter seorang PPA. Kalau di catatannya itu seperti cacing yang menggeliat-geliat itu, bisa dipastikan bahwa itu siapa kira-kira kalau teman-teman rekam medis menebak? Dokter, betul sekali. Jadi kalau kita lihat tulisan-tulisan yang menggeliat-geliat itu, bisa dipastikan itu dokter. Kemudian kalau kita lihat lagi catatan-catatan lain, misalkan keperawatan itu biasanya rapi sekali. Kalau rapi, jelas, terbaca. Nah, ini seringkali adalah seorang perawat atau bidan yang masih baru. Jadi tulisannya itu benar-benar terbaca, jelas, dan lengkap. Tapi ada kalanya juga catatan itu tidak lengkap. Nah, itu nanti biasanya menggambarkan situasi di mana kalau catatannya sudah agak miring-miring, sudah agak-agak tiduran kayak gitu nggak jelas. Nah, biasanya ini udah tanggal 10 nih. Mereka belum gajian, jadi catatannya udah nggak jelas. Tapi ketika nanti sudah tanggal 20, nah ini biasanya tambah nggak jelas lagi. Apalagi nanti kalau di akhir bulan, biasanya catatan itu sudah nggak karuan, tanggal udah nggak ada, kemudian jamnya malah kadang-kadang udah loncat nggak tahu kemana, seperti itu. Jadi di rekam medis ini kita bukan hanya belajar mengerjakan apa yang menjadi tugas, tapi kita juga ternyata bisa mempelajari karakter. Itu kalau menurut saya. Kemudian selama saya jadi perekam medis, mungkin tadi masnya istrinya seorang perekam medis ya. Kalau saya malah kebalikannya mas. Jadi beberapa kali saya itu dulu juga bekerja di rumah sakit swasta di Karawang. Ternyata banyak cewek-cewek itu malah tidak mau dekat dengan kita. Alasannya adalah mereka takut untuk diretensi katanya. Apalagi kalau misalkan di rumah sakit itu kan setelah 5 tahun boleh dinonaktifkan. Nah, yang repot lagi adalah yang bekerja di puskesmas. Kalau puskesmas itu 2 tahun sudah boleh dimusnahkan. Nah, ini yang akhirnya saya berpikir bahwa apakah seorang perekam medis tidak bisa mempunyai pasangan seorang perekam medis seperti itu.
karena takut di situ retensi. Bahkan nanti ketika jangka waktu terlampaui bisa dimusnahkan seperti itu. Dan rekam medis ini ternyata kompleks ya. Saya pernah juga ditempatkan di unit filing, tapi saya malah lebih suka di filing karena di ruang filing itu selain kita bisa mengerjakan tugas-tugas keseharian kita, ternyata ruang filing itu menjadi tempat meditasi terfavorit. Ketika capek, nah kita bisa bermeditasi di ruang filing karena ruangannya kan luas dan sepi seperti itu. Kemudian saya juga pernah punya pengalaman gini, ternyata cewek-cewek itu kalau sudah dikecewakan, mereka hampir sama dengan ruang filing. Di catatannya itu ada tulisannya selain yang berkepentingan dilarang masuk. Mungkin seperti itu. Terima kasih, saya Budi dari Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi dari Purbalingga ya. Oke, bangganya di bagian filing ya Mas. Jadi di bagian filing itu tempat meditasi. Kalau bahasa anak sekarang itu tempat healing terbaik gak sih? Oh, jadi tempat untuk healing bisa di ruang filing Bu Lina, seperti itu. Kalau misalkan stres ya. Oh iya, tapi di retensi ya. Oke, suaranya cukup stabil ya. Saya dengar kalau ngomong aja lembut, apalagi nyanyi gitu Kak Romi. Pitch kontrolnya bagus nih ngobrol. Waktu ngomong ya. Oke, mungkin dari yang lain, Bu Lina, saya nggak mau ada titipan pertanyaan ya. Sepertinya udah punya anak. Baik, terima kasih Mas Budi Susanto. Ibarat motor tuh Mas Budi kayak Honda gitu ya. Semakin sini semakin panas. Kalau yang akan semakin kencang semakin di depan gitu ya. Kalau Mas Budi kayak Honda. Tapi yang pertama tadi kayak jenengan kayak ngisi seminar gitu. Jadi saya tunggu-tunggu, tapi lucunya di mana gitu, kayak ngisi seminar menerangkan secara ilmiah gitu ya. Tapi selanjutnya ada lucunya juga. Baik, mungkin the next latihan lagi. Terima kasih Mas Budi. Jadi untuk selanjutnya dari Kabupaten Semarang, ya, yaitu Saudara Komika Heru Wahyunto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Saya mau cerita aja teman-teman. Salah satu penyesalan terbesar saya sampai sekarang adalah saya ikut lomba ini. Soalnya pas kemarin ditunjuk tuh, bodohnya saya bilang iya ikut lomba stand up comedy. Padahal saya kan kagak ada bahan, kagak ada background juga kan. Saya bilangnya iya aja. Ternyata pas hari hanya kok, waduh, madi kipe ini kan berat sudah. Pas kemarin tanggal yang sempat diundur, saya tuh sempat seneng juga ini. Wah, kira-kira kayak ini nih, kagak jadi nih. Wah, gue udah seneng nih. Kagak ada materi juga kan. Ternyata ada pemberitahuan lagi, diadakan lagi ya tanggal 20 Maret gitu kan. Ya akhirnya ya sudah, mau apa dikatakan, ya udah lanjut aja udah. Kalau ditanya bangga menjadi seorang rekam medis apa enggak, ya saya bangga, soalnya saya kerjanya di rumah sakit di bagian TPPGD.
#pencitraan 2022. Kalau dibilang bangga ya bangga, itu berarti saya flashback beberapa tahun yang lalu. Saya dulu kuliah di Udinus, jurusan D3 Rekam Medis, itu kampus ke-5 buat saya. Jadi jurusan Rekam Medis itu jurusan terakhir dan saya diwisuda dari kampus terakhir juga sih. Jadi selama kurun waktu 5 tahun itu saya pindah 5 kampus dan berbagai jurusan. Jadi kalau di Pajang, di lemari saya itu alma mater saya itu warna-warni kayak pelangi kayak gitu kan. Dari yang biru, hijau, orange gitu kan. Jadi karena saya beberapa kali pindah kampus, otomatis saya beberapa kali ikut ospek. Di sini ada yang pernah ikut ospek atau pengenalan kampus? Nah, saran aja nih, biasanya kalau ospek itu kan buat mahasiswa senior adalah ajang buat TP-TP atau cari ya bibit-bibit unggul lah dari mahasiswa baru. Ini pesan aja sih buat yang cewek-cewek. Biasanya kalau yang cowok-cowok itu kan main-main gitu kan, biasanya mereka tuh nggak cuma sekedar main tapi lagi screening buat dijadikan pacar, teman, gebetan, mantan pacar, atau tukang pukul gitu kan, dan sebagainya. Dan biasanya cewek itu lemah akan 2 hal. Yang pertama itu rayuan dan pujian, biasanya menurut saya, tapi kan nggak semua. Itu menurut pengalaman pribadi saya. Dan biasanya itu cewek itu kalau udah digombalin apa dipuji-puji itu senangnya setengah mati gitu kan. Misalnya dulu ada yang pernah gombalan-gombalan bapakmu yang pernah hit pas ya sekitar tahun berapa ya, saya lupa gitu kan. Misalnya nih, bapak kamu striker ya? Kok kamu tahu? Soalnya kamu gampang banget jebol hati aku gitu kan. Terus kalau gombalan versi anak RM pas zaman saya gitu kan, seumpama mereka tuh ketemu di kampus, dia bilang yang si cowok itu ketemu sama ceweknya gitu kan, "Dik, hari ini kok kamu cantik banget sih," gitu kan. "Masa sih kak?" "Iya, soalnya makeup kamu tuh tebalnya kayak buku ICD 9cm. Sekian dari saya, terima kasih." Kalau ini boleh kok, boleh dipitimin. Oh, tuh, mana orangnya? Hilang ya? Apa komen duduk? Saya nunggu di punchline-nya tadi sebenarnya, ya, itu lucunya. Mungkin ya kalau pada saat tadi nyebutin mahasiswa baru masuk ada screening, mungkin ditambahin screeningnya pakai kode ICD-nya berapa screening ya mungkin ya. Jadi ada sedikit yang bisa di apa ya, beatnya di item-itemnya mungkin bisa di ini. Jadi nggak masih ada spare. Tapi lumayan lah. Ini sudah ada runtutannya. Yang kalau yang di 1, 2, 3 tadi belum menyampaikan runtutan, paling tidak ada closingnya ini. Oke, kalau dari saya itu Pak Rani. Baik, terima kasih Bu Lina. Untuk peserta selanjutnya dari DPC Tegal atau di DPC Tegal, yaitu komika dari DPC Tegal, saya panggilkan Ahmad Hadi Sultoni. Sudah pernah lihat jenis masker ini? Belum. Pertama kali saya lihat masker ini
Saya kira cara pakainya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Sultani dari DPC Pormiki Tegal. Stand up tahun lalu juaranya dari DPC Pormiki Pekalongan. Hari ini hadir ya. Mengapa beliau sampai juara? Karena materinya bagus dan lucu. Untuk itu, biar kali ini saya yang juara, saya akan membawakan materinya beliau. Apakah boleh Dewan Juri? Oh, nggak boleh. Tema kali ini adalah bangga jadi PMIK, yaitu perekam medis dan informatika kesehatan. Hati-hati dengan kata bangga. Bangga akan menimbulkan kesombongan. Ingat, cukup Firaun saja yang sombong. Lagian, apa sih yang disombongkan dari kita? Ingat, di atas ketoprak masih ada kerupuk. Bangga jadi PMIK. Berikut saya sampaikan beberapa fakta tentang PMIK. Di antaranya, menurut riset, Indonesia itu masih membutuhkan 10.000 tenaga PMIK. Wow. PMIK siap bertransformasi untuk mendukung pelaksanaannya ICD 11 dan digitalisasi pelayanan kesehatan. Tepuk tangan untuk PMIK. Sekarang bagaimana kondisi PMIK di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah terpencil? Berikut faktanya. Menurut riset, bahwasanya PMIK di daerah sana masih belum ada yang paham. Jangankan PMIK ataupun profesi kita, yaitu Pormiki, rekam medis aja masih belum yang paham. Jangankan masyarakat umum, teman-teman sesahwat saja kita ini. Oh maaf, saya ulang. Jangankan masyarakat umum, teman-teman sejawat kita aja masih belum tahu tentang rekam medis. Taunya apa? Status. Ini pernah kejadian di tempat kami. Pas itu klinik penyakit dalam, telepon ke ruang filing, telepon berbunyi, bub 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 bub. Di tempat kami memang sengaja kami pakai nada getar. Karena pernah kejadian, umumnya kan krining. Nah pas kejadian, telepon berbunyi krining. Saya angkat, ternyata masih bunyi krining. Ternyata orang jualan es lewat. Setelah kejadian itu, kami gunakan nada getar. Lanjut. Telepon saya angkat. Selamat pagi, bagian filing dengan Ahmad Hadi Sultani. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi Mas, ini dari klinik penyakit dalam, mau menanyakan statusnya atas nama Ibu Roila. Kok nggak ada ya? Sebentar, saya cari dulu Mbak. Setelah saya cek, ketemu. Halo Mbak. Iya Mas. Di sini statusnya Bu Roila janda anak 2. Marah dia. Maksudnya bukan status itu, tapi dokumen rekam medis. Oh, iya Mbak. Dokumen rekam medis OTW.
kita beralih membahas tentang pandemi. Sebagaimana kita tahu sekarang ini adanya COVID-19. COVID-19 itu banyak membawa dampak. Salah satunya pada pertama yang muncul yaitu jenis varian Alpha, itu timbul yang namanya kelangkaan masker. Pada varian berikutnya yaitu varian Delta, muncul kelangkaan oksigen. Sampai oksigen itu langka, distributor mau mengirim ke rumah sakit harus dikawal polisi. Mengapa harus dikawal polisi? Karena kalau dikawal grup drum band itu kelamaan. Tertulis di spanduknya depan, pawai ta'aruf oksigen. Akan lama. Dan varian yang terbaru Omicron, Anda tahu kelangkaannya apa? Iya betul, minyak goreng. Yang jadi pertanyaan adalah, ada korelasi apa antara Omicron dan minyak goreng? Ternyata minyak goreng selama ini habis isolasi. Jadi baru muncul. Dulu ibu-ibu atau mama antri jejer minyak goreng yang ngumpet. Tapi sekarang kebalik. Minyak goreng sudah berjejer di Indomaret, di Alfamaret. Mohon maaf saya sebut keceplosan. Berjejer di etalase toko-toko. Tapi giliran emak-emak yang ngumpet. Karena katanya harganya yang mahal. Masih bicara varian Omicron. Varian Omicron adalah varian terbaru. Begitu juga, mohon maaf, saya minta sedikit lagi, satu kali lagi. Jangan dinyalakan. Varian Omicron, varian terbaru, juga menimbulkan gejala atau penyakit baru. Anda tahu gejala yang baru? Yaitu timbulnya batuk pilek. Mengapa batuk pilek jadi penyakit atau gejala baru? Karena selama ini yang kita tahu, kalau pilek itu hidung atau common cold. Tapi sekarang batuk alias jidat atau kening. Ini namanya apa ya? Batuk kan? Nah ya, batuk kok bisa pilek? Kalau hidung yang pilek, mungkin kita bisa memberi kode ICD J00. Ada yang tahu kalau batuk ini yang pilek kodenya ICD-nya apa? Monggo Mas Roni Rahman. Terima kasih, saya Ahmad Hadi Sultani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih. Halo. Ya, baik, terima kasih Bapak Ahmad Hadi Sultani ya. Kita sebagai panitia sepertinya ditegur karena temanya bangga menjadi medika, karena yang boleh bangga dan sombong itu Firaun katanya. Seperti itu. Baik, penguasaan materinya ya lancar, sudah mencontek DPC Pekalongan ya. Artinya belajar dari pemenang sebelumnya gitu, dan suaranya sudah baik. Saya satu aja. Sebenarnya tadi favorit saya berhitung, tadi minta tambah waktu, jadi minus, nggak jadi saya. Baik, terima kasih Mas Ahmad Hadi Sultani. Ya, penyampaian pesan tadi menurut saya mengena PFK untuk semuanya. Kemudian nadanya juga jelas, intinya pitch kontrolnya juga jelas. Terima kasih Mas Ahmad Hadi Sultani. Baik, untuk peserta selanjutnya adalah dari BPC Surakarta, yaitu Mas Samsul Dian Wibowo. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul, biasa dipanggil Bang Sam.
tema stand up komedi kali ini bangga jadi PMIK. Menjadi PMIK adalah cita-cita saya semenjak lulus SMK. Daripada nganggur, saya ngambil kuliah lagi rekam medis. Ketika praktek, banyak yang nanya, kenapa ngambil rekam medis setelah nganggur? Karena itu adalah cita-cita. Terus, kamu menyesal enggak? Saya jawab, menyesal. Saya menyesal karena sudah buang waktu belajar selama setahun saat nganggur. Seharusnya kan saya habis SMK bisa lanjut kuliah. Tapi berhubung saya baru tahunnya pas saat nganggur, saya baru ambil rekam medisnya. Pendaftaran merupakan favorit tempat saya. Di pendaftaran bisa mengenal teknologi perkembangannya. Tidak dikira kurang update, makanya bisa tahu syarat pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, sekaligus kalau pas di depan itu bisa menjadi among tamu. Dikatakan among tamu karena kan kita pas di depan sering menyapa, banyak yang lewat. Monggo Bapak, monggo Bu, teman-teman kita kan biasanya sering manggil kita saat kita agak slow gitu. Pejuang rekam medis lainnya meliputi TKR, tenaga kuar-kuar. Tugasnya manggili pasien. Ketika pendaftaran kan sering manggil-manggil. Terus ada TAD, tenaga angkat dokumen, yang tugasnya kan menyimpan dan mengantarkan dokumen rekam medis. Ada juga TUK, tenaga untuk kertas, yang bertugas untuk menata dan merapikan dokumen rekam medis. Sekarang zamannya vaksin. Kebetulan saya ditugaskan untuk daftar vaksin juga. Pada saat pelayanan ada cerita nih. Pas saya daftar vaksin, ada ibu-ibu datang. Ibu, mau vaksin keberapa? Saya vaksin booster mas, booster ketiga. Ketika sudah saya daftar, ditanya sama petugasnya yang mau disuntik, diberikan vaksin Moderna. Kebetulan ibunya itu nggak mau. Aku maunya vaksin booster mas. Aku nggak mau vaksin Moderna, mauku vaksin booster. Lah perawatnya tuh ngeyel. Vaksinnya yang ketiga ini kebetulan Moderna bu. Aku nggak mau mas. Aku tetap bersuku booster. Ternyata yang dimaksud ibunya itu vaksinnya namanya booster, bukan vaksin Moderna seperti itu. Okay? Terus besarkanlah lambang Porniki di dada. Kita harus jaga sepenuh jiwa. Salam dari Surakarta. Banggalah jadi PMIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Samsul ya dari Surakarta. Sebenarnya closingnya tadi bagus sebenarnya, cuman lupa sayangnya ya. Jadi kalau closing itu benar-benar dihafalkan, cocok terus. Jadi saya yakin tadi sebenarnya closingnya lebih dari itu ya Mas. Cuman tadi lupa, kalau lupa sudah menghilangkan gitu. Baik, terima kasih Mas Samsul ya, Mas Samsul Dian Niko. Baik, untuk peserta berikutnya dari DPC Pati, yaitu Mas, kalau nggak salah dulu DPC Pati itu ada ini ya, 2 orang ya. Oh 1, cuman Anda. Oh berarti yang 2 itu mana ya kemarin? Nggak ada lagi ya, Pati yang kayak ada ya? Nggak ada ya? Oh, okay. Ye, monggo Mas Aditya Parameswara, komika dari Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Parameswara ya. Saya wakil dari DPC Pati. Pati itu letaknya di pesisir Pulau Jawa sebelah utara, desa ya. Tapi masih desa, walaupun di desa ya. Ibu saya, orang tua saya, ibu saya terutama, itu wanita karir. Ya, karirnya tuh di pasar.
Gak lucu ya. Ngomongin tentang karir ya. Jadi saya ini bekerja di rumah sakit swasta sebagai karyawan. Yang ngomongin tentang karyawan ya. Jadi karyawan tuh ada enak sama enggaknya. Contoh dalam hal penghasilan ya. Dulu kalau waktu masih bujangan, itu kalau soal penghasilan tuh ya cukup ya. Tapi kan sekarang saya kan udah nikah, udah punya anak saya 2 lagi. Nah itu sih kalau bisa dibilang ya cukup sih cukup Pak. Cukup buat jadi bahan emosian istri. Ya toh. Gaji kok mau semene wae. Terus saya jawab toh, sing tenang Mas, sing tenang. Terus habis itu saya kan tadi bekerja sebagai karyawan di rumah sakit swasta sebagai RM ya. Kalau orang awam itu kan kalau di rumah sakit itu kan tahunya kan bidan, perawat, dokter ya kan. Kalau RM kan kadang ada yang nggak tahu, tahunya kan menowo apa remukan menungso apa. Nah, tapi ndak, RM itu adalah sebuah unit yang mengelola tentang sebuah data di rumah sakit. Jadi semisal mau minta data kunjungan pasien rawat jalan itu ada. Terus data kunjungan pasien rawat inap ada. Terus data jumlah pasien rawat inap ada. Yang nggak ada itu data kunjungan pasien meninggal, itu nggak ada. Terus jadi perkamedis itu salah satunya mempunyai satu kompetensi, yaitu tentang mengkode diagnosa. Jadi mengklasifikasikan diagnosa ke dalam sebuah kode, bukan mengkode cewek ya. Nah, saking mahirnya dalam mengkode sebuah diagnosa, kadang seorang perkamedis itu dalam mengungkapkan sesuatu ke media sosial itu kadang memakai diagnosa ya. Kadang, wah aku pusing, wah aku kalau RM buat mengungkapkan tuh kadang, wah aku R50.9 nih, terus wah aku R11 nih. Nah, kan orang awam kan jadi bingung ya, ini tuh perkamedis apa pembina pramuka kok pakai kode. Nah terus kalau ini anak RM itu terutama di bagian filing ya, itu punya semboyan, lebih baik sakit hati daripada sakit pinggang. Kenapa? Karena kalau sakit pinggang kan kalau memasukkan RM ke rak itu kan sakit ya, terutama yang sepuh. Betul kan Pak Roni? Sepuh Pak Roni. Terus anak RM itu juga kalau di pendaftaran itu harusnya care sama pasien, tidak boleh baper. Contoh ada pasien nih datang, selamat malam Pak, ini kepala saya pusing ya Pak, nggak tahu dari kemarin pusing. Sebagai petugas RM yang baik kan harusnya kan mengarahkan ya. Saya sarankan Bapak ke UGD kalau malam-malam, tapi kalau pagi ya ke klinik saraf. Itu kalau petugas RM yang care ya. Tapi ini petugas RM yang baper misal, selamat malam Bapak, ini kepala saya pusing dari kemarin. Wah, terus petugas RM-nya jawab, wah sama, kepala saya juga pusing, dimarahin istri gara-gara gaji. Terus pasiennya jawab, saya tenang Mas. Udah sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Mas Aditya dari DPC Pati ya. Ya, suaranya cukup jelas, cuma agak datar gitu Mas ya, agak datar dan mungkin perlu materi yang disampaikan lancar, cuma materinya mungkin nanti lebih kreasikan lagi dan banyak latihan aja, karena memang
kreativitas itu nggak mudah ya seperti itu. Mungkin dari Bu Lina, tapi sudah punya anak 2 Bu Lina. Iya. Gimana ini? Mau ada tambahan? Oke, next. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya peserta dari DPC Pekalongan. Nah, satu-satunya komika yang paling ganteng. Panggilannya Sri atau Topeng nih? Topeng. Oh, Topeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Sebenarnya saya di sini tuh takut sekali, takut menjadi juara lagi. Kasihan peserta yang lain. Sebelumnya selalu jaga 3M ya untuk kesehatan. Cukup 3M saja kita. Jangan sampai 17M. Nanti ketemunya bukan sehat, tapi ketemunya KPK ya. Oke, untuk penyemangat DPC Porwiki Jawa Tengah, Gayeng Regeng Hura. Oke? Oke. Saya ke komando ya. 1, 2, 3. DPD Porwiki Jawa Tengah, Gayeng Regeng Hura. Mulai? 1, 2, 3. DPD Porwiki Jawa Tengah, Gayeng Regeng Hura. Pasti sudah kenal dong kata-kata hura kan, masih di YouTube gitu kan, masih ngetren ya. Di sini saya juga bangga sebagai stand up comedy karena pesertanya ganteng semua. Saya emak-emak sendiri, jadi power of the emak-emak. Tepuk tangan untuk emak-emak. Saya sebagai RMIK itu bangga karena apa? Pertama, tidak semua orang itu bisa jadi rekam medis. Kok bisa? Ya bisa karena rekam medis itu banyak sekali bagian-bagiannya ya, terutama di pendaftaran, terus di filing, di assembling, terus di coding. Yang paling susah mungkin ya, karena saya kan selalu di pendaftaran. Kalau yang paling susah ya bayangan saya itu di coding. Karena apa? Ya maaf ini sebelumnya barangkali ini kan live ya Pak ya, agak menyinggung dokter. Karena kita tahu ya coding itu kan dari dokter itu tulisannya itu kan, aduh, saking bagusnya jadi susah dibaca. Apalagi kita ya sebagai mak-mak gitu kan, udah pusing di rumah, di kerjaan baca itu dibolak dibalik, ini tulisan apa? Dibaca nggak bisa, di mana pusing di rumah pusing. Tapi apa? Tetap hebatnya itu bisa mengcoding dengan tepat, dengan jelas ya. Itu kan hebat sekali. Kan tidak semua orang itu bisa seperti itu. Saya juga tidak bisa membayangkan ya kalau misalkan pindah di rumah sakit itu, di bagian coding itu hebat banget. Kemudian kalau yang di filing ya, di penyimpanan itu harus konsentrasi tinggi, karena kalau salah masuk ya, misalkan kode Saras 008 dimasukkan ke kode apa itu yang 007 apa Mas? James Bond itu kan bisa nanti nggak ketemu gitu loh, nanti diprotes dari yang perawatan, ini kode ini nama ini kok nggak ada itu gimana, padahal bolak-balik gitu kan. Tapi untungnya apa? RMIK kan selalu dengan teknologi yang canggih, jadi bisa dilihat yang kemarin gitu, begitu ya. Terutama yang ini yang di pendaftaran itu kita harus benar-benar bisa namanya apa ya, walaupun kita itu kesel terus banyak masalah, tapi harus harus tetap senyum. Karena apa? Karena pelanggan pasien itu kan harus tetap, apapun keadaan kita harus senyum. Udah tanggal tua, nggak punya uang, ya bayar ini bayar itu, udah pusing di rumah, pusing sampai di puskesmas atau di rumah sakit kan harus, ya ibu silahkan mau daftar apa. Padahal hati kita menangis. Tapi tetap kita harus bisa mengekspresikan kalau kita itu nggak
nggak punya masalah apa-apa, kita itu harus senyum, harus. Dan saya bangga lagi itu yang menjadi RMIK gini. Saya tuh pernah dicurhati sama guru. Mbak seneng ya di Puskesmas. Lah kok seneng? Iya, kalau di Puskesmas apalagi mbaknya di pendaftaran itu ketemu orang ganti. Iya sih Bu, memang ganti. Tapi kan kita harus bisa mengekspresikan bagaimana menangani mereka dengan baik. Iya, tapi kalau di sekolahan kan nggak bisa Mbak. Maksudnya saya Mbak ya 1 tahun anaknya itu bandel, harus 1 tahun menghadapi anak itu terus. Coba bayangkan. Oh gitu ya, iya ya, salah sendiri Bu kok di sekolah ya. Dulu saya nggak kenal RMIK. Nah gitu, bangga banget jadinya ya. Tapi ya profesi kan masing-masing, tapi kita harus sebagai RMIK memang harus bangga gitu loh. Oh ya, oke teman-teman. Seperti itu saja dari saya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Cukup 3M. Jangan sampai 17. Oke. Semangat. Terima kasih. Baik, Mbak Taufik ya. Nanti the next pengganti Mama Didit ya kayaknya. Baik, terima kasih. Ternyata tadi disindir oleh Mas Hadi Sultan itu sebelahan ya. Kenapa harus berjauhan? Dekat aja nggak apa-apa. Kalau kan Bukan moving. oh, bukan moving. Baik, terima kasih Mas Taufik ya dari Jogja. Untuk peserta selanjutnya yaitu dari Purbalingga, yaitu Mas Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto, perwakilan dari Dewaja Purbalingga yang diketuai oleh Ibu Gloriana Kumala Putri. Beliau sangat berkompeten sekali sehingga menjadi ketua kami. Di sini saya akan membawakan materi yang sedikit saja ya, tetapi bukan materi tentang pendidikan ataupun perkuliahan. Kalau saya sekolah aja hanya di Ganyongan. Ada yang tahu Ganyongan nggak? Ganyongan itu sengsara. SD di Ganyongan, SMP di desa, terus sampai SMA pun hanya di desa saja. Dan akhirnya sampai saya kuliah dan diterima di kampus ini. Di sini ada dosen-dosennya. Setelah saya kuliah, saya bekerja di salah satu rumah sakit negeri di Purbalingga. Saya sudah malang melintang di rekam medis, bahkan sampai muter. Sudah sekitar baru 1 tahun sih Pak, lulusan 2021. Pada saat di desa saya ya itu kan di sana kan sangat desa sekali lah istilahnya. Di sana banyak yang tanya, kerjaannya apa sih Mas? Di sana ngapain? Rekam medis itu ngapain Mas? Biar saya tahu ya. Banyak sekali saudara-saudara yang pada tanya saya. Tapi saya langsung jawab lah, dijelasin kayak apapun juga nggak bakalan tahu lah rekam medis itu apa Mas. Terus setelah sekian lama akhirnya saya telah setelah sekian lama saya akan memberikan penjelasan kepada semua mereka. Terima kasih, cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Oke, terima kasih Mas Rianto dari Purbalingga ya. Saya merasa bangga Pak, ternyata PMK itu kayak ada kayak yang tentara ya Pak. Karena saya pikir ini apa itu tadi Masnya ngantering ya, ternyata PMIK loh Pak. Iya. Apa nanti diwajibkan ya PMIK potongannya cepat kayak gitu. Ini maksudnya apa Mbak Lori? Oh, enggak, tadi Belina Belina ternyata tegang Pak. Gitu. Yang perlu peserta ketahui, sebelah kanan saya maupun sebelah kiri saya adalah perempuan yang lagi Yang potongannya cepat-cepat. Tapi maaf Mas Rianto sudah punya istri ya Mas. baik. Nah, baru oke. Baik, mungkin ini komika yang paling cepat ya, dengan waktu yang paling singkat, tapi ternyata disukai oleh juri. Oke, sekarang di peserta terakhir, jauh-jauh dari Kupang datang ke Semarang. Nggak ada lanjutannya. Mas, ngapain? Belum saya panggil. Duduk dulu, sabar. Silakan. Cek. Selamat siang. Ya. Kenapa saya bangga jadi RMK? Ya, sengaja biar sesuai tema. Perkenalkan, nama saya Orias, panggilan Ori, asli NTT, Nusa Tenggara Timur. Sekarang berdomisili di Temanggung. Jadi fisiknya orang Timur itu kelihatan dari luar, hitam keriting. Saya baru saja selesai isolasi mandiri selama 6 hari, dan di saat isolasi mandiri harapan saya ketika saya keluar nanti warna kulit saya agak sedikit cerah, tapi ternyata salah. Jadi setelah keluar, setiap kali ketemu teman-teman, yang pertama mereka bilang ke saya adalah, kamu kok tambah hitam, kamu kok tambah hitam, seperti itu. Nah, saya itu dalam hati, memangnya saya pernah putih, enggak kan? Terus berbicara tentang rekam medis, kita semua tahu bahwa isi rekam medis adalah milik pasien, rekam medis adalah milik rumah sakit. Nah, pertanyaannya, kita perekam medis ini milik siapa? Bapak Ibu tahu tidak perekam medis itu milik siapa? Tahu? Tidak? Sama, saya juga tidak tahu. Jadi kita perekam medis tugasnya adalah menjaga dan melindungi perekam medis. Kita tahu bahwa kita menjaga dan melindungi dia yang ternyata milik orang lain, karena rekam medis itu miliknya rumah sakit. Mbak yang ini, maaf, namanya siapa? Mbak siapa? Mbak Cita. Mbak Cita tahu nggak bedanya Mbak Cita sama rekam medis? Kalau rekam medis itu jantungnya rumah sakit, kalau Mbak Cita jantung hatiku. Rekam medis itu harus dijaga. Rekam medis itu harus dijaga dan dilindungi seperti seorang perempuan. Tetap dijaga dan dilindungi, tetapi setelah 5 tahun harus dimusnahkan. Jadi buat teman-teman di sini yang belum punya pacar, kalau cari pacar itu yang
rekam medis. Karena rekam medis yang milik orang lain saja dia jaga, apalagi kalian yang pacaran dengan perekam medis. Iya, tapi ada kelemahannya, jangan sampai hilang. Kalau hilang kabar berarti hilang, misalnya hilang 1 atau 2 jam dicari tidak ketemu, berarti siap-siap untuk diduplikat. Tapi kalau lebih dari 5 tahun, di ujung-ujungnya dimusnahkan. Saya ditempatkan di bagian pendaftaran pasien di Rumah Sakit Tristan Siwaluyo, tapi di situ tugasnya bukan untuk mendaftar pasien. Jadi saya ditugaskan di situ untuk menemui pasien-pasien yang komplain, yang marah-marah. Karena pengalaman saya beberapa kali pasien komplain mesti ujung-ujungnya teratasi. Teratasi karena mereka komplainnya pakai bahasa Jawa. Saya nggak tahu bahasa Jawa, mereka komplain, saya diam, selesai. Jadi setiap kali mereka komplain, saya diam, masalahnya pun selesai. Saya pernah mendaftar seorang pasien, ibu-ibu. Jadi ibunya itu rutin kontrol suntik KB setiap bulan, suntik KB setiap bulan. Suntik KB setelah suntik KB sekitar 2 minggu, pasien tersebut balik lagi ke rumah sakit. Mau kontrol kehamilan, mau daftar dokter obgyn, mau cek dia tuh hamil atau tidak. Jadi saya tuh sempat tanya, Bapak Ibu kan yang kemarin sering suntik KB itu, minum pil KB itu. Dia tuh jawab, iya saya. Nah, terus kenapa kok bisa hamil? Gimana nggak mau hamil mas? Orang obat baru di tangan, celana saya udah di lutut. Saya Ori, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Original. Mas Ori ya. Kalau tadi Mas Ori bilang kalau Mbak Cita itu jantung rekam medis itu jantung hati rumah sakit. Ini kan terakhir. Oh iya. Dikomentari sama Bu Kori tetap di depan. Oh gitu ya. Oh siap. Balus-balusan gitu maksudnya. Oh, iya. Asik. Oke. Jadi jadi saya mau nambahkan. Ya. Ya, kan rekam medis itu rahasia ya. Iya. Ya. Rekam medis aja dijaga kerahasiaannya, apalagi Oh iya. rahasia apalagi rahasia pasangan gitu loh, Pak. Iya, maksudnya itu tadi. Oh gitu. Telat. Iya, saya menambahkan menggombali Mas Ori ini gitu. Ya. Iya, Ori, saya Kori, Mas. Oh iya. Oke, Mas Ori, materinya lumayan menarik ya. Menarik, ada gombalan-gombalannya. Apalagi gombalannya tepat ya ke yang cantik ini. Mbak Cita itu mantan Mbak Poltekkes Kemenkes Semarang loh, gitu. Jadi, iya, sangat tepat sekali menggombalnya ya. Gitu. Tahu mana yang cantik gitu ya. Gitu. Silakan Kak Roni. Baik, terima kasih. Ya, tetap di situ, jangan balik. Tetap di situ. Oke, tadi sebenarnya lebih hidup lagi kalau gombalan yang pertama tadi. Yang sebelum jantung tadi apa? Rekam medis milik siapa ya? Seumpama ada itu kan rekam medis. Harusnya ke Mbak Cintanya tadi dari tadi. Iya, Mbak Cinta tahu nggak rekam medis milik siapa? Nggak tahu. Milik Mbak Cinta. Aku milik kamu. Sampai Pak. Coba dipraktekin. Iya, coba. Mbak Cita tahu nggak rekam medis itu milik siapa? Kalau rekam medis itu milik rumah sakit. Kalau Mbak Cita milik saya. Kurang pas. Mungkin Bulina atau Bulina Pak. Ya, Bulina.
Ke Bu Lina atau Mbak Cita? Katanya tadi bisa duplikat. Silakan. Kalau soal cinta nggak bisa diduplikat. Tetap cinta. Ada tempat cita. Iya. Oh iya. Berdiri kan harus berdiri. Kita berdiri salam dong. Kita berdiri. Mbak Dita berdiri dong. Lebih dekat mas. Tadi apa prokomedi? Terserah saya ngomong-ngomong lah. Mbak Cita, tahu nggak bedanya apa prokomedis itu milik siapa? Nah, prokomedis itu milik kita semua. Ya sudah, terima kasih mas. Ya, makasih. Baik, terima kasih teman-teman. 10 komika sudah apa namanya tampil ya, sudah 2 kali ini ya. Nanti tahun depan kalau ada 3 kali menang, jadi nanti akan misalkan apa kalau ya nanti bisa apa namanya saling, kalau Mas Ahmad roasting ya, saling roasting gitu. Nanti saling roasting di antara peserta nanti lebih meriah lagi gitu. Ya mungkin tahun depan mungkin dipersiapkan komika-komika ini untuk merosting satu, tapi dilarang merosting juri ya. Merosting sesama peserta. Kalau ketua DPC-nya boleh, tapi jangan juri. Jadi nanti merosting sesama peserta untuk tema tahun depan nanti dipersiapkan, dan mungkin ini sudah masuk live streaming IT-nya Komiki. Tahun depan insya Allah kita datangkan TV lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua DPC sudah menampilkan komika. Ini akan langsung kita break, dewan juri akan komika, maksud saya untuk ini, untuk rekap, maaf bukan komika, rekap siapa nanti pemenang dari komika ini. Tapi penampilannya untuk ke-10 sudah bagus semua, ada kemajuan dibanding yang dari kemarin ya, mungkin ditingkatkan lagi. Dan tujuan utama untuk acara ini adalah silaturahmi ya antara PMIK. Jadi antara komika yang satu dengan yang satu kan belum kenal ya, sekarang sudah saling kenal, sudah nanti bisa tukar-tukaran nomor, bisa menanyakan seperti apa namanya kejadian-kejadian di instansi masing-masing. Kalau misalkan di bagian coding, bisa menanyakan antara sesama PMIK. Kemudian kalau di pendaftaran itu juga bisa menanyakan. Kemudian biasanya bridging antara iklim ya atau di pendaftaran itu biasanya sering lemot. Bisa nanya, oh di tempat kamu lagi gimana? Kalau ditanya atasan, jadi aman gitu. Dikira kita yang apa lemot, yang tidak bisa mengaplikasikannya, tapi ternyata bisa menginformasikan ke atasannya, oh rumah sakit X juga sama, oh rumah sakit berarti se-Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia. Itulah manfaatnya untuk acara pada salah satunya manfaatnya adalah silaturahmi, bisa bertukar pendapat, bertukar informasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Acara lomba stand up comedy